Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rita Fatmasari dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Nomor NPM 2122010995. Di sini saya akan menjelaskan dan menggambarkan sel peta buta. Sebelumnya saya akan menggambarkannya terlebih dahulu. Jadi kurang lebih gambar sel peta buta seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian sel dari peta buta. Yang pertama adalah vesikel pinositotik, gambarnya seperti ini, yang berfungsi dalam proses transport molekul dari luar ke dalam sel dan terbentuk cairan. Yang kedua ada lisosom, gambarnya seperti ini. Lisosom adalah organ di dalam sel yang berfungsi mencerna senyawa seperti karbohidrat dan protein. Untuk menjalankan fungsi tersebut, lisosom membutuhkan enzim tertentu. Jika lisosom kekurangan enzim, senyawa di dalam tubuh akan menumpuk dan menjadi racun. Selanjutnya ada vesikel Golgi, gambarnya seperti ini. Vesikel Golgi merupakan salah satu organel yang terdapat pada sel makhluk hidup, yang terdiri dari cairan tertutup oleh membran lipid layer. Fungsi vesikel Golgi adalah sebagai transportasi yang mengantar protein dan lemak dari retikulum endoplasma ke badan Golgi. Selanjutnya ada retikulum endoplasma atau RE, gambarnya seperti ini. Retikulum endoplasma adalah mendukung sintesis protein dan menyalurkan bahan genetik sela inti sel dengan sitoplasma dan berfungsi sebagai alat transportasi
zat-zat di dalam sel itu sendiri, menetralkan racun, detoksifikasi, misalnya Re yang telah tersedia di dalam sel-sel hati. Selanjutnya, retikulum endoplasma halus. Gambarnya seperti ini. Retikulum endoplasma halus berfungsi untuk membentuk lemak dan steroid sel-sel yang sebagian besar terdiri dari retikulum endoplasma halus terdapat di beberapa organ seperti hati. Selanjutnya ada membran sel. Gambarnya seperti ini. Membran sel adalah membran semipermeabel pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleoplasma. Fungsi dari membran endoplasma adalah melindungi sel agar sel tidak keluar, menjadi tempat beberapa reaksi seperti reaksi toksidasi dalam respirasi, menerima reseptor atau rangsangan dari luar. Selanjutnya ada mitokondria. Gambarnya seperti ini. Mitokondria adalah organel sitoplasmik yang berperan dalam menentukan hidup matinya sel. Fungsi utama mitokondria adalah produksi ATP dan melakukan berbagai proses seluler yang meliputi metabolisme energi, menghasilkan ROS dan hemostatis Ca. Selanjutnya ada aparatus Golgi. Gambarnya seperti ini. Aparatus Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel, dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Fungsi dari aparatus Golgi adalah membentuk kantung vesikula untuk sekresi terjadi terutama pada sel-sel kelenjar kantung kecil tersebut mengandung enzim dan bahan-bahan lain membentuk membran plasma. Selanjutnya ada nukleolus. Gambarnya seperti ini. Nukleolus adalah bagian dalam inti sel yang berbentuk bulat, padat, dan berwarna gelap. Bagian ini memainkan peran penting dalam memproduksi ribosom yang bertindak sebagai tempat pembentukan protein di dalam sel. Selanjutnya ada nukleus. Gambarnya seperti ini. Nukleus merupakan organel terbesar yang paling menonjol dalam sel tubuh. Fungsi dari nukleus adalah menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA, mengontrol pertumbuhan dan membelah sel, mengatur metabolisme sel dengan mensintesis berbagai enzim. Selanjutnya ada sentriol. Gambarnya seperti ini. Sentriol adalah organel silinder yang terdiri dari mikrotubulus, yaitu molekul berbentuk tabung atau untaian protein. Sentriol membantu dalam pembelahan sel dengan memfasilitasi pemisahan kromosom. Selanjutnya ada mikrotubulus. Gambarnya seperti ini. Mikrotubulus berfungsi untuk mendukung transportasi bahan yang merupakan komponen utama dari flagel, silia, dan benang gelondong sel selama pembelahan. Selanjutnya ada sitoplasma. Gambarnya seperti ini. Sitoplasma adalah menyokong dan memastikan keamanan molekul seluler dan organel yang berada di dalamnya. Selanjutnya ada ribosom. Gambarnya seperti ini. Ribosom merupakan salah satu organel yang tidak memiliki membran, akan tetapi berperan penting dalam proses sintesis, yang mana ribosom berfungsi efektif dalam menerjemahkan RNA yang akan berubah menjadi protein. Jadi itulah tadi penjelasan dari
bagian-bagian sel peta buta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.